kontrak Pedro Acosta dengan KTM sejatinya masih berlangsung sampai akhir musim 2026. Akan tetapi, performa motor KTM RC16 yang tak kunjung sesuai ekspektasi pada MotoGP 2025 membuat beredar rumor tentang niat Acosta untuk pindah tim. Dari sejumlah rumor yang beredar, Acosta sudah dihubungkan dengan tim VR46 besutan Valentino Rossi, Honda, dan terbaru, Prima Pramac Racing. Pramac saat ini merupakan tim satelit Yamaha dengan kontrak pembalap langsung diurus oleh pabrikan Garputala itu. Rumor Acosta dan Yamaha mulai merebak setelah percakapan antara bocah ajaib MotoGP itu dengan Paolo Campinotti terdengar. Tepatnya, peristiwa ini terjadi di sela-sela MotoGP Americas 2025 pada akhir pekan kemarin. Pertemuan mereka sebenarnya berlangsung cepat dan sederhana di area belakang pedok. Dalam video yang dibagikan Diazen, Campinotti dan Acosta yang berjalan dari arah berbeda lantas saling menegur sapa. Campinotti memeluk Acosta dan mengatakan beberapa kalimat yang kurang jelas terdengar dalam kamera. Setelah itu, Campinotti berkata, "Kamu mengetahuinya, bukan?" Sambil tertawa, Acosta menjawab juga dengan penuh kode. Satu kata kunci yang membuat rumor memanas adalah karena dia kemudian menyebut nama manajernya, Albert Valera. Ya, saya tahu. Bilang saja ke Valera, sahut pembalap berjuluk si hiu dari Mazzaron, sedikit memotong kalimat Campinotti. Seperti dilansir dari Paddock GP, respons Acosta itu diartikan sebagai undangan terbuka untuk bernegosiasi. Acosta memang tidak pernah secara gamblang menunjukkan rasa frustrasinya terhadap motor KTM RC16 yang kehilangan daya saingnya. Di sisi lain, Direktur Motorsport KTM Pete Bearer mengeluarkan pernyataan yang mengindikasikan bahwa pembalapnya memang sedang diincar banyak tim. Dia menekankan bahwa jika KTM harus berbenah untuk menjawab ekspektasi Acosta. Spekulasi masa depan Pedro Acosta terus bergulir di tengah start lambat. Acosta disarankan hengkang jika ada kesempatan menunggangi motor yang lebih baik. Mantan juara dunia balap motor kelas 500cc Kevin Schwantz mendesak Acosta untuk jangan ragu pindah jika memang ada kesempatan. Saya pikir Pedro memiliki karir yang hebat di masa depan. Meluangkan waktu dan belajar apa yang Anda bisa di KTM. Dan jika ada kesempatan untuk menunggangi salah satu motor yang melaju di barisan terdepan, maka saya kira di usianya, dia harus memanfaatkan kesempatan itu, katanya dikutip Crash. Miguel Oliveira dipastikan absen di MotoGP Qatar karena belum pulih dari cedera bahu yang dideritanya akibat insiden di Sprint Race GP Argentina. Sebagai gantinya, Yamaha menunjuk pembalap penguji mereka, Augusto Fernandez, untuk kembali mengisi posisi Oliveira di tim Pramac Yamaha. Fernandez sebelumnya juga menggantikan Oliveira di GP Amerika dan finish di posisi ke-13. Hingga kini, belum diketahui berapa lama Oliveira akan absen. Ai Ogura mendapat pujian dari bos Trackhouse Racing, Justin Marks, yang menyebutnya sebagai rookie terbaik untuk tim mereka di MotoGP. Marks mengungkapkan bahwa Ogura menunjukkan potensi besar dan cepat beradaptasi dengan motor MotoGP, membuktikan dirinya sebagai aset berharga bagi tim. Apalagi yang bisa kita minta dari seorang rookie? Dia tenang, fokus, dan bekerja sangat keras. Kami senang dengan perkembangannya, ujar Marks. Dalam balapan terakhir di Amerika, Ogura berhasil finish ke-9, hasil yang cukup solid untuk seorang pendatang baru. Ia sendiri merasa puas dengan pencapaiannya, meski mengakui masih banyak hal yang harus dipelajari. Itu adalah akhir pekan yang sulit bagi saya. Saya masih belajar banyak tentang motor ini, dan trek ini sangat menuntut. Tapi saya mencoba untuk tetap tenang dan fokus di setiap sesi. Saya merasa ada perkembangan, tetapi masih banyak yang harus ditingkatkan, kata Ogura dilansir MotoGP.com. Raul Fernandez mengaku sedang dalam pencarian jati diri dan bertekad untuk kembali dengan mentalitas yang baru. Dalam konferensi pers pasca balapan GP Amerika, sang pembalap mengakui bahwa beberapa performa belakangan ini belum mencerminkan potensinya yang sebenarnya. Saya harus kembali dengan mentalitas baru. Perubahan mentalitas ini akan membantu saya untuk lebih fokus, mengambil keputusan yang tepat, dan kembali meraih hasil yang maksimal, katanya dikutip Crash. Ia mengakui bahwa serangkaian hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa balapan terakhir telah membuatnya terpaksa merenung.
Pada MotoGP Amerika 2025, Raul Fernandez berhasil meraih posisi ke-12, menandai pencapaian terbaiknya musim ini. Raul juga menambahkan bahwa cedera bahu yang dialaminya akibat insiden pada hari Sabtu mempengaruhi performanya di 6 lap terakhir balapan. Meskipun demikian, Raul tetap optimis dan bertekad untuk kembali dengan mentalitas yang lebih segar di balapan mendatang. Aprilia kembali mencuri perhatian di dunia MotoGP menjelang comeback mereka, dan pembalap Martin pun memiliki ekspektasi tinggi terhadap paket yang akan dibawa oleh sang tim. Dalam wawancara eksklusif, Martin menyatakan bahwa kembalinya Aprilia ke arena balap harus dibarengi dengan inovasi teknologi dan peningkatan performa yang signifikan. Menurut Martin, kunci sukses Aprilia terletak pada keseimbangan antara mesin yang bertenaga dan setup handling yang optimal. Kami berharap Aprilia bisa menampilkan paket yang tidak hanya cepat di lintasan lurus, tetapi juga stabil dan responsif di tikungan. Itu akan menjadi faktor penentu dalam mengimbangi para pesaing kuat di kelas ini, ujarnya. Martin juga menekankan pentingnya detail teknis dan kesiapan tim dalam mengadaptasi motor ke berbagai kondisi balapan. Teknologi dan strategi yang matang adalah kunci. Dengan perbaikan menyeluruh, saya yakin Aprilia bisa memberikan kejutan di musim yang akan datang, katanya. Comeback Martin di MotoGP diharapkan tidak hanya menjadi momentum bagi tim, tetapi juga membuka babak baru persaingan di kelas Premier. Dengan paket balap yang segar dan ambisius, Aprilia bertekad untuk kembali bersaing di level tertinggi, menginspirasi semangat juang para pembalap muda, dan menantang dominasi tim-tim besar lainnya. Pembalap Pata Yamaha Works BK, Jonathan Rea kembali menarik perhatian dengan rencana comeback-nya di sirkuit Assen, salah satu arena paling bergengsi di kalender balap. Meski mendapat sejumlah saran agar menunda comeback-nya karena berbagai pertimbangan, Rea tetap teguh pada keputusannya untuk kembali ke lintasan. Assen selalu menjadi sirkuit yang menantang, dan saya yakin inilah momen yang tepat untuk menguji kemampuan saya. Saya memilih untuk fokus pada persiapan dan optimalkan performa, meski saran yang masuk mengatakan saya harus lebih banyak menunggu, katanya dikutip Crash. Tim pendukungnya juga telah melakukan evaluasi mendalam terhadap kondisi motor dan kesiapan fisik Rea, memastikan bahwa comeback kali ini akan memberikan dampak positif baik bagi dirinya maupun tim. Meskipun tekanan dan ekspektasi tinggi, Rea optimis bahwa kehadirannya di Assen akan membawa semangat baru dan kompetisi yang lebih ketat di musim ini.